bermain jalangkung? Banyak dari setiap pelosok desa, pulau, budaya masing-masing daerah, suku, ada macam-macam sih sebenarnya caranya. Cara umum juga ada, cara khusus juga ada, cara yang menggunakan ritual yang berat juga ada, dan itu memang membedakan dimensi seberang manakah yang akan berkomunikasi melalui jalangkung. Cara termudah pengalaman saya sendiri mungkin ya, cara termudah. Sebenarnya saya tidak pernah mau bermain jelangkung dari dulu, karena sejak kematian Mas Suri tidak perlu bermain jelangkung pun saya sudah berkomunikasi dengan mereka, jadi sebenarnya nggak perlu. Cuma ini ada satu kejadian di mana di sekolah, teman saya satu sekolah lagi istirahat mencoba bermain jelangkung, tapi cuman pakai kertas, benang. Nanti saya jelaskan benangnya nggak ada semuanya ya, nggak saya bawa benang. Nanti saya jelaskan benangnya ada benang merah, hitam, putih. Mereka main itu pakai benang, pakai jangka, tapi cuma mutar, nggak ada hasil. Saya lihat di kelas sebenarnya sudah ada yang menunggu untuk berkomunikasi dengan jelangkung tersebut, lewat jelangkung tersebut. Tapi kayaknya mungkin karena cara yang dilakukan ada yang kurang sesuai, jadinya tidak berjalan dengan semestinya. Tiba-tiba teman saya, coba dong. Kenapa? Kan lu bisa. Tapi males. Tapi sekali lagi namanya masa sekolah ya, kan penasaran tentang ini banget. Lalu sini saya coba, pertama kali dulu saya coba. Saya pegang jangkanya. Tapi pakai energi ya, harus fokus, karena kalau enggak akan. Saya sebut mantranya, jelangkung dalam satu kali kan tarikan sekecil datang dalam kemudian dia muter. Perbedaannya ketika jangka itu sudah siap berkomunikasi dan tidak adalah, kalau belum siap dia akan muternya asal, tapi kalau sudah siap dia solid. Tapi ini kita juga mesti nggak boleh bergerak. Saya tanya, nama siapa? Kayak gitu. Tiba-tiba dia bergerak. Kalau tadi di sini tiba-tiba bergerak ke sini, maju lagi mundur, kan nggak mungkin banget. A, ke belakang, R, ke I, menyebut nama Daria. Wow, Daria. Saya bingung nanya apa lagi ya, gitu ya. Nanya apa dong? Kayak matinya kenapa? Itu kan biasa kan, pada penasaran kan soal matinya. Oke, matinya kenapa? Huruf C. Aneh C. Ya, jadi kalau satu huruf udah menonjol kita langsung nebak-nebak apa ya? C, A, R, sampai akhirnya membentuk kata carok. Saya pindahan dari Jakarta, waktu itu saya sekolahnya di Jawa Timur, Malang. Lanjut carok, bubar, tiba-tiba pada bubar semua. Dan kok ditinggal? Jadi saya masih megangin benang sama jangka. Aku pada kamu semua sih? Itu, kamu mau carok, kamu mau jawab apaan? Itu matinya kena carok, itu loh yang sulit. Kalau orang tawuran, orang Madura pakai senjata cuma pantesan. Saya nggak ngerti kan, Pak, yang berdiri di depan saya memang sininya emang darah robek ibu-ibu. Cuman ya itu pengalaman serem sebenarnya sih. Cuman tuh buat saya jadi lucu gitu, maksudnya saya nggak tahu itu cara apa gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba sosok pendamping saya bilang stop mainnya, terus stop. Saya taruh aja tuh, dan sosok yang namanya Daria itu menghilang aja gitu. Malamnya saya langsung ditegur sama pendamping yang sejak mati suri itu ada. Dia bilang, kamu jangan pernah main jelangkung lagi. Kenapa? Karena nanti akan menarik energi negatif yang sebenarnya gak manfaat buat kamu. Jadi itu pertama dan terakhir kali saya pegang jangka untuk
dan jelangkung. Itu yang cara termudah pengalaman saya soal jelangkung. Cara yang agak rumit adalah dengan persiapan. Ya kembali lagi ketika kita mau ngobrol sama orang, main ke rumah orang atau apa di satu tempat, pasti kan kita bawa oleh-oleh kan. Biasanya bawa puding atau apa. Nah tapi ini yang kita bawa beda, makanan-makanan yang jenis jajanan pasar dengan warna yang berbeda-beda, jadi ganjil jumlahnya, kemudian juga dengan bunga sebagai simbolik, kemudian juga cerutu atau yang dilinting rokoknya, susur, tembakau, kapur, daun sirih, minyak tapi yang baunya tuh benar-benar kental yang inti. Nah itu susah dicari minyak. Bisa kan sekarang kita banyak dijual di pasar-pasar itu minyak cendana atau minyak ini, tapi ini yang harus inti banget. Itu yang untuk cara terberat sih. Tapi kalau lebih beratnya lagi itu menggunakan dengan makhluk hidup, dikorbankan, tapi itu hitam jadinya, jelangkungnya jadi energinya hitam. Jadi yang paling tingkatannya agak lebih berat tapi tidak terlalu riskan adalah yang tadi saya sebutin itu akan mendatangkan energi-energi untuk berkomunikasi dengan lewat jelangkung. Nah, yang paling berat itu menggunakan ada dua hal di sini. Ada yang benar-benar nekat sekali, pernah kejadian menggunakan kain kafan orang yang sudah meninggal, dan yang meninggalnya juga tidak sempurna atau wajar. Atau menyertakan media-media yang berhubungan dengan kematian yang tragis. Misalnya alat yang digunakan untuk pembunuhan, alat yang digunakan untuk bunuh diri, atau bekas baju yang masih ada bercak darahnya, atau baju terakhir yang dikenakan ketika dia meninggal. Itu akan menarik khorin dari orang yang pernah menggunakan benda itu untuk terakhir kali. Kenapa saya bilang khorin? Ini ada rahasia juga. Bagaimanapun juga ruh orang yang sudah meninggal setelah 40 hari itu akan berurusan dengan alam baka. Jadi kalau mengenai arwah penasaran untuk berkomunikasi dengan jelangkung, itu sebenarnya adalah khorin atau sisa energi dari orang yang mati tersebut atau meninggal. Sisa energi. Kemudian juga kenapa jelangkung itu tidak disarankan? Karena tidak semua orang bisa memahami siapa yang sebenarnya berkomunikasi dengan jelangkung, termasuk dengan cara-cara tadi yang berat. Semakin berat itu akan semakin mengerucut. Jadi kalau tadi yang cara ringan, nggak usah pakai apa segala macam, circle-nya besar, siapapun bisa asal masuk. Tapi kalau semakin syaratnya berat, itu akan mengerucut, nggak akan semua bisa masuk. Nah, termasuk salah satu syaratnya tadi dengan benda-benda orang yang sudah meninggal, sisir, bekas rambut. Tapi siapakah yang mau berkomunikasi melalui jelangkung dengan orang yang sudah meninggal akan terganggu karena merusak hukum alam yang sudah ada. Kalau hanya sekedar untuk iseng-iseng, wah berat sekali itu nanti efeknya di kemudian hari. Tapi kalau untuk menguak rahasia, membuka misteri yang sebenarnya perlu dipecahkan atau apa, itu sebagai sebuah excuse masih bisa. Tapi kalau saya sendiri saya nggak mau. Saya lebih baik berkomunikasi dengan langsung masuk ke dimensi rohnya. Cara lainnya adalah benar tuh ada sih. Selain dengan jangka, kita bisa pakai benang. Ini contoh bawa dulu ya. Sebenarnya saya bawa sih. Ada benang merah, putih, dan ada benang hitam. Ada benang
kayak benang-benang gini, itu dengan menggunakan jarum pentul diikat. Sama, cuman bedanya dengan dia lebih ringan. Tapi kalau lebih ringan, sebenarnya lebih agak tingkat kesulitannya agak sulit. Kenapa? Kalau jangka kan dia porosnya pas kan. Kalau dengan pentul itu kita menggunakan perwakilan genggaman tangan dan energi untuk mengarah kepada tapi satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa kita sebenarnya itu pikiran kita yang kita mau milih huruf ini adalah kita harus menutup mata. Belum pernah kan? Menutup mata dengan menggunakan jarum pentul dan benang. Baru teman yang di samping kita yang menunjukkan atau menulis huruf-huruf apa saja yang keluar. Dan satu hal yang mungkin dilupakan oleh generasi muda saat ini adalah mengenai budaya mistik Jalangkung. Pertanyaan yang disebutkan harus selalu ganjil. Jadi kalau pertanyaannya genap, biasanya nih, itu pasti akan diikutin tagih. Pertanyaan lagi mana? Pertanyaan. Jadi bisa aja memang ada pengalaman, ada yang diikutin sampai rumah. Misalnya dia melakukannya di kuburan atau di tempat yang terbengkalai. Itu kalau pertanyaannya cuma ganjil, misalnya nanya nama kamu siapa, mati kamu kenapa, biasa gitu kan ya. Atau ada berapa di sini? Tuh 3, aman tuh, pulang dia masih gak ada gangguan. Tapi kalau pertanyaannya cuma ganjil 2, 4, 6, pasti akan diikutin sampai rumah untuk ditanya pertanyaan berikutnya.